Iya. Oh, wow. Iya, ini direkam. Untuk kamu yang sedang menikmati gemerlap cahaya malam, yang sedang menikmati secangkir teh hangat di bawah sinar rembulan. Atau untuk kamu yang masih membayangkan turbulensi, gak usah khawatir, karena aku akhirnya mendarat juga di Bandara Kingsport Smith-nya Sydney dengan selamat. Berbicara tentang Bandara Sydney, menurut aku sih bandara ini tidak sebesar Suta. Penumpang pesawat kebanyakan melanjutkan perjalanannya langsung dengan kereta. Jadi, bandara ini sudah terhubung dengan jalur kereta yang akan mengantar kamu ke kota tujuan. Jadi sama sekali tidak terlihat keramaian orang yang menjemput di bandara ini. Jadi kalau dilihat ya, parkirannya itu agak kosong. Jadi tidak terlihat seramai parkiran di Soekarno-Hatta. Pemeriksaan di bandara ini selain memakai mesin juga menggunakan anjing. Nah, aku sempat nervous tuh pas ngeliat, aduh, ini anjingnya gede-gede banget gitu kan. Nah, tugasnya untuk mengendus barang bawaan kita. Jadi pastikan ya kalau kamu tuh tidak membawa yang aneh-aneh. Perbedaan waktu antara Jakarta Sydney itu 4 jam lebih dulu di Sydney. Jadi pas aku sampai, kalau hitungan jam di Indonesia itu jam 7 pagi. Kalau di Sydney itu sudah jam 11. Ya, jadi tepatnya sudah waktunya makan siang. Untuk kamu yang tertarik berkunjung ke negara kanguru ini, aku ingatkan ya, sebelum kamu berkunjung, pastikan cek dulu di musim apa kamu mau pergi. Kenapa? Karena musim di Australia ini berbeda dengan kebanyakan negara yang mengalami 4 musim. Jadi, kalau musim dingin umumnya terjadi pada akhir tahun, jangan berharap itu terjadi di benua ini. Musim dingin di sini terjadi antara bulan Juni sampai Agustus. Dan musim panas terjadi pada Desember hingga Februari. Jadi, saat belahan dunia lain merayakan Natal dalam balutan salju, tidak halnya dengan Australia. Nah, di sini kamu akan merayakan Natal di musim panas. Nah, untuk urusan musim, di Australia ini memang unik. Di antara semua wilayahnya yang mengalami 4 musim, ternyata ada wilayah yang mengalami 2 musim persis di Indonesia, yaitu musim hujan dan kemarau. Kalian tahu di mana? Ya, betul. Di kota Darwin. Adalah satu-satunya kota yang beriklim tropis di Australia. Nah, perlu kamu tahu, Darwin itu adalah perbatasan Australia dan Indonesia. Jadi kayaknya wajar ya kalau musimnya itu terjadi cuma 2 musim saja.
Bicara tentang musim, saat itu ya, aku berkunjung ke Sydney itu di akhir Mei sampai awal Juni. Itu bertepatan dengan peralihan musim gugur ke musim dingin. Nah, suhu udaranya menjelang bulan Juni itu sekitar 8 sampai 16 derajat Celcius. Untuk aku nih yang terbiasa dengan suhu tropis, bisa dibilang cukup dingin. Nah, tapi kalau buat kamu yang tahan ya, ini justru terasa sejuk mungkin ya. Nah, kok perginya nggak pas musim panas sih? Kayaknya aku kalau musim panas tuh nggak niat berkunjung ke sana. Tapi kalau musim semi ataupun musim gugur, kayaknya bisa dipertimbangkan. Alasannya kenapa pergi ke sana musim dingin? Nah, untuk yang belum tahu, di awal musim dingin, kota Sydney ini punya acara yang cukup keren. Namanya adalah Vivid Sydney. Ini adalah festival pertunjukan cahaya di malam hari. Jadi saat berlangsung festival ini, biasanya itu sekitar 23 hari, kota Sydney itu akan dipenuhi cahaya gelap-gelap. Mereka itu akan menyajikan pertunjukan cahaya yang bisa dinikmati secara gratis oleh siapapun. Jadi bangunan-bangunan itu akan disulap jadi berbagai bentuk oleh cahaya di malam hari. Aku ingat ya, ada satu bangunan perkantoran di Saint Martin. Itu saat malam berubah jadi pohon disertai dengan burung-burungnya yang berterbangan. Wah, aku tuh paling senang tuh menyaksikan gedung itu gitu kan. Kayak wah, amazing. Karena baru pertama kali gitu kan. Dan salah satu yang menjadi ikoniknya adalah tentu saja Opera House. Nah, Opera House ini akan disulap untuk menyajikan pertunjukan cahaya dan musikal. Nah, ini nih dinikmati secara outdoor. Jadi kayak aku tuh duduk di pinggiran harbor, terus aku menyaksikan itu aja sepanjang malam. Menyaksikan Opera House berubah menjadi cahaya warna-warni. Nah, aku sempat cek nih. Vivid Sydney rupanya tahun lalu itu batal digelar karena pandemi. Nah, tapi tahun ini kabarnya Vivid Sydney akan digelar kembali. Aku tuh coba cari tahu di web resminya, dan ternyata situs ini memang sudah mengumumkan secara resmi akan kembali menggelar Vivid Sydney pada 27 Mei sampai 18 Juni 2022. Aku jadi penasaran dong, tiket ke Sydney berapa sih sekarang? Setelah cek dan cross check, untuk direct flight itu kan cuma ada 2 maskapai ya, Qantas dan Garuda. Nah, kalau Qantas itu harga tiketnya sekitar 4.600.000 untuk one way, dan Garuda itu sekitar 8.500.000 untuk one way. Nah, kalau kamu senang transit, kamu bisa pakai maskapai lain. Nah, itu tuh udah otomatis transit. Tapi kalau aku tuh tipe yang senang direct flight karena aku lebih senang cepat sampai di kota tujuan.
atau di negara tujuan. Nah, aku tuh punya satu video yang pengen aku perdengarkan ke kamu, yang sempat aku rekam saat Visit Sydney. Jadi silahkan kamu membayangkan suasananya seperti apa. Jadi kita dengarkan ya. Nah, itu sedikit suasana di Visit Sydney. Tertarik? Untuk kamu yang ingin menikmati Visit Sydney tahun ini dan sudah memenuhi syarat melakukan perjalanan ke luar negeri di saat pandemi, silahkan untuk mencari tiket promo, siapa tahu dapat harga terbaik. Satu hal yang ingin aku ingatkan untuk kamu yang senang berkelana, sejauh apapun langkahmu, rumah adalah tempat terbaikmu untuk pulang. Jangan seperti Spider-Man yang No Way Home. Selamat berpetualang dan sampai jumpa.